Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya wa rasulah ba'dah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-183. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah. Siang ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah kita masih diberikan Allah kekuatan dan juga kemauan untuk bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah khusus yang Allah wajibkan bagi kita yang mukallaf, yaitu ibadah Jum'ah yang dikerjakan secara berjamaah. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini khatib berwasiat kepada diri sendiri dan kepada kita semua agar kita mempersiapkan keimanan kita kepada Allah untuk mencapai level yang tertinggi daripada iman, itu adalah takwa. Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah yang terbaik ketakwaannya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kata Allah, karena sebaik-baik bekal untuk kembali kepada Allah itu adalah ketakwaan. Maka sebagai wasiat takwa pada siang hari ini khatib landaskan kepada firman Allah surah Al-Baqarah, surat yang kedua di ayat 183, di mana ayat ini menitik beratkan kepada kita yang merasa dirinya beriman untuk mengerjakan satu perintah dari Allah, perintah dalam bentuk suruhan, yaitu berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, karena ibadah yang sama juga pernah Allah wajibkan kepada umat-umat sebelum kita, la'allakum tattaqun, kata Allah, agar kita semua memperoleh ketakwaan yang sempurna di hadapan Allah. Tapi yang menjadi pertanyaan kita siang hari ini, apakah semua orang yang berpuasa bisa mendapatkan derajat ketakwaan nanti di akhir Ramadan? Ini pertanyaan ini sebenarnya harus kita tunjukkan untuk diri kita masing-masing. Apakah tujuan akhir dari Ramadan ini, apakah kita mendapatkan predikat takwa itu nanti di hadapan Allah ketika Ramadan meninggalkan kita? Dan apakah semua orang mampu untuk mendapatkan ketakwaan itu? Jawabannya ada di kata la'allakum. La'allakum itu dua kata yang Allah gabungkan, la'alla dan kum. La'alla itu suatu kalimat pengharapan yang di dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat taraji. Pengharapan yang besar ditujukan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman agar di akhir nanti bisa mendapatkan predikat takwa yang sebenarnya. Makanya ujung ayatnya Allah katakan la'allakum. Tapi kalau Allah menghilangkan kata la'alla, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum tattaqun, berarti pasti semua orang yang berpuasa mendapatkan ketakwaan. Tapi jaminan kepastian itu tidak Allah ceritakan.
Allah masih menggambarkan dengan kata pengharapan Allah terhadap diri kita semua yang berpuasa hari ini. La'allakum, kata Allah. Ada pengharapan terbesar yang Allah tujukan untuk kita yang hamba-hambanya beriman hari ini. Semoga kita semua mampu untuk mendapatkan takut itu. Karena perjuangan untuk mendapatkan titel takwa itu sulit. Karena takwa itu adalah derajat tertinggi di hadapan Allah. Untuk menuju ke situ ada 4 tingkatan yang mesti kita lalui terlebih dahulu. Pertama, kita harus berada di kondisi Islam. Orangnya disebut dengan Muslim. Setelah dia Islam, dia akan meningkat ke titel yang kedua, yaitu iman. Tingkatan yang kedua ini masih labil. Dia bisa jadi turun ke tingkatan Islam atau bisa jadi naik ke tingkatan berikutnya. Karena posisi ini labil tapi punya kemauan untuk maju, maka Allah selalu arahkan mereka dengan perintah. Apakah suruhan atau larangan, maka Allah lebih senang memberikan itu kepada orang-orang yang beriman. Kenapa setiap perintah tidak Allah tujukan kepada orang Islam? Karena tidak semua orang Islam itu beriman. Tetapi kenapa Allah tujukan perintah itu kepada orang beriman? Karena semua orang yang beriman sudah pasti Islam. Makanya dalam memberikan arahan pun Allah tidak pernah salah. Makanya setiap perintah yang Allah turunkan selalu yang dituju ya ayyuhalladzina amanu. Maka bagi kita yang merasa diri kita beriman, penuhi panggilan itu. Bagi yang tidak melakukan, berarti dia merasa dirinya tidak beriman kepada Allah. Maka Allah menempa pribadi dan mental dari orang-orang yang beriman itu untuk terus bisa maju meningkat ke tingkatan yang ketiga, yang Allah sebut dengan ihsan. Orangnya disebut dengan muhsin. Maka ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ma huwal ihsan?" Apa itu ihsan ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka." Yang dikatakan ihsan itu, kata Rasulullah, engkau beribadah kepada Allah, anggap engkau mampu melihat Allah. Anggap di hadapan engkau itu benar-benar ada Allah yang menunggu dan menanti kehadiran kita untuk beribadah. Dan jika kalian masih belum mampu melihat Allah, kata Rasulullah, maka Allah pasti melihat kita. Artinya yang ihsan itu jauh lebih baik daripada iman. Dia sudah merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah. Ada perwakilan-perwakilan yang Allah tunjuk untuk menjaga keseharian kita. Idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id, kata Allah. Ketahuilah bahwa di sisi kanan dan kiri kalian itu ada malaikat-malaikat yang menjaga kalian dan mereka selalu mengikuti kalian. Ada 2 malaikat yang Allah tempatkan, tapi terkadang kita menganggap dia ada dan tiada. Maka kalau di level ketiga kita aman, maka kita akan masuk ke level yang keempat yang Allah sebut dengan ikhlas. Orangnya disebut dengan mukhlis. Ikhlas itu tidak memikirkan apapun. Kondisi apapun yang ada pada dirinya, dia akan ikhlaskan kepada Allah. Baik atau buruk dia tetap terima, dan kuncinya dia merelakan segala sesuatu yang terjadi. Dia tidak pernah menyesali apa yang terjadi dan tidak pernah membebankan apapun alasan kepada apapun yang bisa dialasankan. Maka kalau kita ingin lebih paham tentang ikhlas, belajarlah dari surah Al-Ikhlas. Kenapa Allah sebut namanya ikhlas sementara kata ikhlas tidak ada dalam satu ayat pun? Beda dengan surat yang lain. Allah ceritakan nama surah Al-Baqarah, ada kata Al-Baqarah di situ. Ali Imran ada Ali Imran di situ. An-Nisa ada kata Nisa di situ. Al-Bayyinah ada kata Bayyinah. Bahkan Al-Falaq dengan An-Nas pun ada kata Al-Falaq dan An-Nas di ayat. Tapi ketika Allah berbicara surah Al-Ikhlas,
dari ayat 1 sampai ayat 4, satu pun ayat itu tidak ada menyebut kata ikhlas. Artinya apa? Yang dikatakan ikhlas itu ado tapi tidak disabut, tatuli tapi tidak dibaca. Itu yang ikhlas. Ada tapi tidak disebut, tertulis pun tidak dibaca. Selagi masih disabui juga belum ikhlas. Selagi masih dibaca-baca juga belum ikhlas. Makanya tingkat ini tingkatan yang paling tinggi sebelum kita menuju ke level takwa. Makanya orang-orang yang benar-benar ikhlas itulah orang-orang yang tidak akan pernah lagi dikejar oleh iblis, karena iblis sudah angkat tangan di situ. Apapun celah, iblis tidak akan pernah bisa masuk ke orang-orang yang sudah pada level ikhlas. Karena buruk atau baik yang terjadi pada dirinya, dia tetap mengikhlaskan kepada Allah dan selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Allah berikan musibah, dia bersyukur. Allah berikan nikmat, dia lebih bersyukur. Maka baru bisa mencapai level yang tertinggi yang disebut dengan takwa. Orangnya disebut dengan muttaqin. Makanya sasaran utamanya kata Allah, la'allakum tattaqun. Agar kalian dalam berpuasa itu bisa meraih titel yang tertinggi yang aku sediakan, kata Allah, yang disebut dengan takwa. Maka semua kita yang beriman ditempa. Makanya puasa ini salah satu ibadah untuk mendapatkan predikat takwa itu. Tapi tidak semua orang mampu mendapatkannya. Makanya kategori orang yang berpuasa, tipikal orang yang berpuasa itu kata Nabi ada 3. Pertama disebut Nabi dengan saumun awam. Puasanya orang-orang awam. Puasa mereka hanya sebatas menjaga tidak membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari, dan tidak mengorek-ngorek mulutnya supaya tidak muntah. Hanya sekedar menjaga itu, tapi selebihnya loss. Dan orang-orang semacam ini berpuasanya kata Rasulullah hanya mendapatkan haus dan lapar tanpa mendapatkan pahala apa-apa. Karena dia hanya semata-mata untuk menjaga, yang dikatakan puasa itu hanya menjaga tidak makan dan tidak minum serta tidak melakukan hubungan di siang hari. Hanya semacam itu pemahaman. Yang kedua Nabi sebut dengan saumul khawas. Puasa orang-orang khusus. Ini dia tidak hanya sekedar menjaga untuk yang membatalkan puasa, tapi juga menjaga yang merusak pahala puasanya. Menjaga matanya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, menjaga telinganya. Semua dijaga dan dipelihara untuk tetap berada dalam koridor puasa. Karena dasarnya puasa itu kata Rasulullah dalam fikih disebut dengan imsak. As-siyam fil lughah al-imsak. Yang dikatakan puasa itu kata Nabi intinya adalah menahan. Menahan untuk menjaga diri dari yang membatalkan puasa, dan menahan diri untuk menjaga dari yang merusak pahala puasa itu sendiri. Yang ketiga Nabi sebut dengan saumul khawas bil khawas. Puasanya orang spesial, khusus di atas khusus. Artinya dia sudah tidak mempedulikan, karena dia tidak akan pernah meragukan dirinya untuk menjaga yang membatalkan puasanya atau yang merusak pahala puasanya, tapi dia akan lebih cenderung mencari jalan untuk bisa mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Allah dengan ibadah-ibadah tertentu yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Maka begitu datangnya Ramadan, dia akan berpacu dalam ibadah-ibadah tambahan yang orang mungkin menganggap itu remeh, tapi bagi mereka itu sangat penting, karena yang mereka tuju bukan lagi hanya sekedar puasa batin dan puasa panca indera, tapi yang dia kejar adalah puasa untuk mendekatkan dirinya lebih dekat kepada Allah, karena dia ingin mendapatkan predikat terhormat di sisi Allah. Karena kata Rasulullah, kebahagiaan orang yang berpuasa itu 2. Pertama disebut dengan kebahagiaan ketika berbuka.
Ini hanya kebahagiaan bagi orang-orang yang hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Tapi kalau untuk bagi orang yang khawas atau khawas bil khawas, dia akan mengejar kebahagiaan yang kedua, bertemu dengan Tuhannya. Karena Allah akan memperlakukan istimewa orang-orang yang berpuasa dengan diundang khusus oleh Allah ke dalam surga, masuk melalui jalur khusus dari pintu khusus yang Allah sebut dengan Ar-Rayyan. Dari Ar-Rayyan itulah semua Allah memanggil hamba-hambanya yang berpuasa. Maka begitu masuk, pintu surga ditutup, Allah sambut dengan ucapan kulu washrabu hadi'a bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ini Allah ceritakan dalam surah Al-Haqqah surat ke-69 ayat 24. Makan dan minumlah kalian dengan nikmatnya, karena dulu kalian sering melakukan ibadah-ibadah yang sering menahan haus dan lapar di hari-hari yang sudah ditetapkan. Di saat itulah Allah perlihatkan wajahnya, dan semua manusia-manusia yang masuk ke dalam surga dari pintu Ar-Rayyan itu akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Karena tujuan dia berpuasa di dunia bukan hanya sekedar mendapatkan kebahagiaan fisiknya dengan berbuka, tapi ada tujuan yang lebih mulia yang mereka kejar, yaitu mendapatkan bisa melihat wajah Allah langsung. Dan semua manusia di surga itu, kata Nabi, bisa melihat Allah tanpa berdesak-desakan, tanpa dorong-dorongan. Karena kalian melihat Allah nanti, kata Nabi, seperti apa kalian melihat rembulan di malam hari. Kalian bisa semuanya melihat tanpa harus dorong-dorongan atau desak-desakan, kata Rasul. Dan inilah inti yang utama. Kebahagiaan yang terbesar itu adalah kebahagiaan bertemu dengan Allah. Makanya kedisiplinan dalam berpuasa, menjaga segala sesuatunya yang akan merusak ibadah puasa, keseriusan dalam menambah ibadah-ibadah formal dan non formal di dalam bulan Ramadan, ibadah wajib dan ibadah sunnah serta ibadah-ibadah yang lainnya pun dikerjakan semata-mata hanya untuk mendapatkan titel takwa di hadapan Allah. Karena hanya titel takwa itu yang Allah panggil dari sisi pintu Ar-Rayyan itu. Jadi makanya pertanyaannya, apakah semua orang yang berpuasa itu pasti mendapatkan ketakwaan? Jawabannya ada di kata la'allakum. Di situ hanya pengharapan yang Allah tujukan. Semoga kalian bisa menjadi hamba-hambaku yang bertakwa, kata Allah. Karena bagi yang mampu mencapai titel takwa itu, kata Allah, aku akan menyambutnya langsung dengan kebahagiaan yang terbesar yang tidak pernah dirasakan kebahagiaan itu selama di dunia. Maka berusahalah kita untuk lebih serius dalam menjalankan puasa. Jangan hanya kita belajar berpuasa dalam sisi yang pertama saja, puasa awal. Tapi mulailah kita bergeser ke tingkatan yang kedua, puasa saum orangnya orang khawas khusus. Tidak hanya sekedar menjaga yang membatalkan, tapi juga yang akan merusak ibadah dan pahala puasa. Kalau bisa kita akan lebih meningkat lagi ke tingkatan yang ketiga, yaitu khawas bil khawas, puasanya orang-orang yang spesial di mata Allah. Maka teruslah berbenah diri, perbaiki iman kita, tingkatkan kepedulian kita, dan latihlah diri kita untuk tetap mendekat dan mendekat kepada Allah, agar proses ketakwaan itu berjalan sebagaimana mestinya. Dan mudah-mudahan di penghujung Ramadan kita bisa mendapatkan titel ketakwaan itu dengan baik, dan itu akan bisa kita pertahankan sampai Ramadan berikutnya datang. Amin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, amarna bil ittihadi wa i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya wa rasula ba'da, amma ba'd. Fa ya ibadallah, inni usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إن تبنا إليك وإنا من المسلمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم اختم بالإسلام واختم بالإيمان واختم بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا